Ibu, nanti saya akan melakukan pengamatan yang akan dilakukan coaching kali ini. Sebelum pengamatan nanti Ibu dimulai, tentunya nanti akan saya amati ya Bu ya, sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur tirta, bagaimana nanti Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot dengan pada si kuci, dan bagaimana juga nanti si kuci menanggapi respon. Dan jangan lupa Ibu nanti sesuaikan dengan prinsip-prinsip kucing ya, yang yaitu tentunya dengan kemitraan, proses kreatif, dan maksimal kompetensi. Pertanyaan yang pertama Ibu, kira-kira apa yang akan ditanyakan, kompetensi yang dikembangkan pada coaching hari ini? Kalau kompetensi dari saya selaku coachnya, nanti saya akan mengembangkan dari mendengarkan aktif serta dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Kalau dari coachingnya itu saya ingin mengembangkan kompetensi yang dia miliki dalam menyelesaikan masalahnya. Dari kompetensi yang mereka miliki, kemudian nanti Ibu yang spesifiknya kan di mana? Spesifiknya saya mengembangkan yang pertanyaan berbobot Pak. Oke. Terus ini yang terakhir Bu, indikator bagaimana yang diinginkan oleh Bu Moido dalam proses coaching nanti. Indikator yang saya gunakan dalam melaksanakan coaching nanti, saya akan menggunakan alur tirta Pak. Cukup ya Bu kayaknya Bu ya. Demikian dulu ya Bu. Nanti proses perawatan kali ini silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coaching dan selamat. Oke, terima kasih Pak Arif. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam Bu Moido. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat Bu. Oke, Bu Siti, hari ini mau menyampaikan apa sih? Kok ngajak ketemuan sama saya? Iya Bu, saya tuh mau cerita nih Bu, mau rasan-rasan sama dengan banyak hal yang akhir-akhir ini jadi pemikiran saya. Oke, tapi sebelumnya saya mohon maaf Bu ya. Saya hanya punya waktu 15 menit ini Bu, karena nanti saya harus ngisi kelas. Iya, tidak apa-apa Bu, terima kasih saat sudah mau meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya. Oke, baiklah Bu. Bisa dimulai ya nih, Iya, silakan ya. Bu Siti. Jadi gini Bu, saya itu kan pinginnya itu fokus mengajar, tapi kan hanya saja tugas tambahan itu kan kok kayak rasanya kok banyak sekali itu sih Bu. Kebetulan kan di sekolah saya kan dapat tugas tambahan di kesiswaan dan di gugus depan di pramuka, tapi kok di kesiswaan aja itu tugasnya kok sudah sangat banyak gitu. Jadi kadang pulangnya itu sore terus saya mau menyiapkan bahan mengajar itu pun mau pulangnya aja kan sore terus. Kalau sudah di rumah kan kita sudah ketemu anak, sudah istilahnya mengerjakan pekerjaan rumah kan sudah beda lagi, jadi nggak bisa kan pekerjaan sekolah kita bawa pulang juga. Jadi merasa kayak capek, kemudian merasa juga kayak nggak bisa maksimal gitu Bu dalam mengajar. Oke, tadi Bu Siti mengatakan keinginan untuk fokus mengajar ya Bu ya. Iya. Tapi berhubung dengan banyaknya tugas tambahan seperti itu, jadi tugas mengajarnya itu gak keteter gitu Bu ya. Terus selama ini apa yang sudah dilakukan oleh Bu Siti? Ya, saya kan nggak bisa tidak menerima, karena misalnya di kesiswaan kan karena banyak orang yang harus istilahnya yang harus dipikirkan gitu kan juga, jadinya ya udah mau nggak mau dijalankan. Tapi itu tadi Bu, akhirnya fisik saya, pikiran saya, tenaga saya juga jadi terkuras semua di situ. Jadi tetap saya lakukan. Oke, jadi mau nggak mau ya diterima semua tuh ya Bu ya. Mau. Oke, terus karena sudah terlanjur diterima, ini bagaimana nih cara Bu Siti untuk mengatur semuanya, manajemen fisiknya, manajemen waktunya, seperti apa Bu? Jadi kadang itu ya Bu, saya memang harus stok vitamin yang banyak tuh, karena memang kan kadang harus sampai sore seperti itu. Terus kalau soal waktu ini yang saya paling belum bisa manajemen. Rasanya kalau bisa minta
26 jam itu saya minta tambahan 26 jam. Paling ya bisanya urun rembuk dengan beberapa teman. Kalau memang betul-betul sudah sangat lelah dan tidak bisa mengerjakan gitu, akhirnya minta bantuan teman seperti itu. Oke, sampai menginginkan sampai 26 jam ya Bu Iya, Siti ya, kalau sampai bisa. banyaknya ya Bu ya. Oke, terus kalau seperti itu kira-kira langkah apa nih yang ingin Bu Siti lakukan? Kalau tadi kan katanya sudah bisa berkolaborasi dengan teman ya, jika memang itu sudah sangat membutuhkan sekali. Nah, mungkin ada langkah-langkah apa atau rencana apa agar segala kegiatan tersebut dapat terlaksana, terus fokus mengajarnya juga bisa dilaksanakan. Kira-kira Bu Siti punya rencana apa? Rencananya itu saya mau ngobrol dengan dua kesiswaan, karena saya kan hanya jadi anggota kesiswaan itu. Ngobrol dengan beliau itu, beliau kan juga dulunya kan guru penggerak, jadi kan beliau kan tahu paling kalau misalkan memang ada tugas yang harus saya kerjakan, kalau bisa dilimpahkan ke orang lain terlebih dahulu, ataupun kalau misalkan harus saya, jangan saya diberi peran yang utama gitu, biarkan saya jadi peran pendamping aja, biar saya juga bisa fokus ke mengajar, juga mungkin fokus ke tugas yang lain yang memang itu tugas saya pribadi gitu. Terus kalau yang di pramuka kan kebetulan saya juga pembina kan banyak Bu, itu ada 8, cuman memang pemerataan pemahaman tentang kegiatan kepramukaan kan belum semuanya paham untuk 8 orang. Jadi ya dalam waktu dekat juga saya mungkin akan memberi paham pada teman-teman itu, biar tugasnya itu biar bisa merata, sehingga kalau misalkan pun tidak ada saya itu bisa tetap jalan. Ya sudah kan pasti nunggu saya dulu, instruksi saya dulu, ataupun kalau itu saya harus opener dulu. Dan kalau kan saya pengen nggak berangkat dulu gitu 1 atau 2 kali. Tapi tetap nanti kejadiannya kalau nggak jadi ada kegiatan pramuka itu juga termasuk. Mungkin itu Bu, kalau dengan kepala sekolah sih, kepala sekolah itu ya kadang, ayo Bu ini mau dilihat, oh iya ya kemarin yang berangkat Bu Siti, panggil lagi. Sekolah ramah anak, ya Bu kemarin Bu Siti yang kan itu, panggil lagi. Ini yang terbaru program Roots juga kan sama, berangkat Bu Siti dipanggil lagi lah, terus saya kapan ngerjakan, paling nanti rasan-rasan dengan kepala sekolah juga. Oke, sampai begitu banyaknya kegiatan dan tugas yang dilimpahkan sama Bu Siti ya. Tadi Bu Siti punya 2 rencana nih, mau ngobrol sama wakil kesiswaan tentang kegiatan tersebut serta tentang pramuka ya. Nah, katanya Bu Siti tadi pembina di sini ada 8 orang ya, Bu Siti mau berbagi itu ya. Nah, kalau sekarang yang paling dekat nih, yang terdekat ini rencana yang mana dulu ya akan Bu Siti? Kayaknya yang ke wakil kesiswaan dulu Bu, karena memang eventnya di kesiswaan kan hampir tiap bulan itu ada, dan 1 bulan itu kadang 2 sampai 3 kali kegiatan kan dengan 2 wakil siswa. Nanti baru kalau sudah sambil mikir yang pramuka. Oke, berarti ini memprioritaskan yang itu ya Bu ya, menyampaikan kepada wakil kesiswaan itu ya. Bu Siti ini saat ini mengambil sikap yang luar biasa nih, bisa memilah mana yang terpenting, yang darurat dulu ya Bu ya. Terus kalau mau menyampaikan sama wakil kesiswaan itu kira-kira kapan? Mungkin dalam minggu ini Bu, soalnya kan ini minggu ini ada program Roots juga yang sedang saya yang sedang saya tanggung jawab juga dengan di minggu ini, insya Allah. Oke, minggu ini Bu Siti mempunyai rencana untuk menyampaikan tentang apa yang dirasakan Bu Siti untuk mencari solusi itu ya Bu ya, tentang kepada wakil kesiswaan. Nah, selain ke wakil kesiswaan mungkin bisa menyampaikan ke siapa Bu? Kepala sekolah langsung Bu, karena memang proyek-proyek itu kan juga atas persetujuan beliau. Jadi kalau semisal peran saya bisa dikurangi, tetap saya berperan. Cuman peran saya juga jadi peran utama. Kalau menolak pun kan nggak etis nih Bu, kita kan juga masih dalam satu pemimpinan beliau kan.
Biasanya ini Bu ya, kalau namanya kita mau menyampaikan itu kan kita memiliki tujuan. Iya. Nah, apa sih yang ingin Bu Siti dapatkan setelah Iya. Bu Siti mengobrol dengan wakil kesiswaan, begitu juga dengan kepala sekolah? Oke. Yang ingin saya dapatkan itu tadi Bu, saya betul-betul bisa fokus dalam mengajar. Jadi ketika mengajar itu nggak ada pikiran saya mengerjakan ABCD, setidaknya pun kalau misalnya saya tetap harus peran dan terlibat, saya pinginnya jadi peran pendamping saja gitu, yang support seperti teman-teman yang lain. Sementara ini kan selalu jadi peran utama. Kalaupun nggak jadi peran utama, misalnya tadinya nggak terlibat, dongnya ada masalah, ini gimana Bu? Jadi peran utama kan akhirnya. Padahal sudah melipir-melipir, sudah tidak mau ikut. Oke, berarti tujuan dari Bu Siti menyampaikan kepada wakil kesiswaan dan kepala sekolah itu biar Bu Siti bisa fokus dalam pembelajaran Bu ya. Oh, seperti itu. Karena ternyata selama ini sudah baratnya berbagi tugas kepada teman, tapi akhirnya kembali lagi Bu Siti. Betul, Oke. Semoga rencana Ibu ini bisa terrealisasi Bu ya. Terus untuk fokus dalam pembelajaran, karena kan tugas kita Bu ya, tugas utama kita kan memang sebagai pendidik itu fokusnya ke pembelajaran. Oke, luar biasa sekali Bu rencana Ibu. Terus gimana nih Bu rasanya setelah kita ngobrol ini? Alhamdulillah jadi lebih lega ya Bu, karena memang tadinya saya bingung ini saya mau cerita ke siapa, mau cerita ke Bu apa langsung kan juga rasanya kan kurang etis nih berkesan. Terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktu, sudah turun mendengarkan cerita-cerita kalian. Sama-sama Bu Siti. Nah, dengan rencana Bu Siti yang banyak nih ya, yang pastinya berurutan mana yang penting dulu, saya juga merasa tertarik dan penasaran ini Bu. Yang langkah awal yang Bu Siti lakukan ini, saya doakan semoga terlaksana dengan baik. Dan jangan lupa nanti saya juga dikabari gimana hasilnya. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama Bu Siti. Maaf ya Bu Siti ya. Saya harus melanjutkan kegiatan yang lain. Oke, terima kasih. Saya tinggal dulu Bu Siti. Parang-parang Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi sudah itu melakukan coaching Bu ya. Tadi saya sudah mendengarkan apa yang disampaikan Ibu terhadap coaching, dan ini Bu, saat apa ya yang Ibu sudah lakukan sesuai dengan indikator awal itu apa? Iya, tadi saat melakukan coaching, alhamdulillah saya dapat mendapatkan anak puncak dalam menggali kunci untuk menemukan masalahnya. Saya menggunakan pertanyaan berbobot sehingga kunci tersebut menemukan 9. Nah, terus kemudian saya akan menyampaikan hasil catatan saya Bu tentang observasi dari Ibu tadi sudah melakukan sesuai dengan alur delta, dan ternyata ada respon baik dari si kunci tadi. Ibu mengajukan pertanyaan berbobot juga, ada feedback, ada umpan balik dari si kunci, dan sangat luar biasa. Terima kasih Pak. Kemudian yang terakhir Ibu, saya ingin menanyakan terakhir ini, kira-kira dari kompetensi yang tadi sudah dikembangkan, apa Bu yang akan dikembangkan lebih detail lagi? Untuk lebih detailnya, saya akan terus berlatih untuk bisa memberikan pertanyaan lebih berbobot lagi Pak. Karena menurut saya itu sangat penting. Itu merupakan kunci dari si kunci untuk dapat berpikir lebih kritis lagi dalam menemukan solusi yang itu Pak dari masalah yang dia hadapi. Jadi pertanyaan berbobot itu perlu saya berlatih lagi. Cukup Bu ya, hanya itu dari kami. Yang sukses. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Arif. Selamat pagi Pak Wen. Sehat Pak? Nanti kan Pak Wen ingin jadi coach ya.
tahu nih apa dalam pembelajaran selama ini sampai saat ini kira-kira ada masalah nggak? Begini Pak Wahyu, saya itu kadang bingung, tapi juga nggak enak sendiri. Kalau nggak enaknya itu, saya kalau melihat teman-teman saya itu dalam memberikan pembelajaran seperti monoton gitu loh Pak. Jadi mereka itu sepertinya, mohon maaf ya ini Pak ya, tidak mau melihat dengan perkembangan zaman yang akan. Jadi mereka selalu memberikan pembelajaran yang seperti dulu, ya intinya konvensional yang model ceramah itu loh Pak. Nah sedangkan anak-anak sekarang itu kan zamannya jauh berbeda, anak-anak dengan seperti itu jadinya kurang menarik menurut saya Pak, dan anak-anak itu kan merasa bosan. Dan jika saya mendengar dari kelas sebelah itu jadinya anak-anak itu gurunya ceramah sendiri, anak-anaknya rame seperti itu loh Pak. Jadi pembelajarannya itu kalau istilah zaman sekarang itu tidak berdiferensiasi gitu loh Pak Wahid. Baik, berarti ini kurang lebih 15 menit ya Bu ya, akan coba kita berbagi untuk mencari ini Bu, mencari apa solusi gitu ya Bu di akhir. Saya mau tanya Bu, pengaruh mereka terhadap aktivitas Ibu sendiri menjadikan bagaimana? Kalau pengaruhnya sih sebagai sesama rekan mungkin tidak pengaruh ya Pak ya, karena kan kita di jenjang usia dini itu kan gurunya tidak pindah-pindah. Jadi kan saya mengajar di kelompok B, kuliah di kelompok A, mungkin A1 ada, jadi mungkin tidak ada pengaruhnya Pak. Tapi saya kan yang merasa melihat kondisi seperti itu saya ingin melakukan sesuatu gitu loh Pak. Luar biasa Bu, jadi Ibu ada semacam ingin punya kepedulian dan ingin berbagi agar ada perubahan yang lebih baik itu ya Bu? Iya Pak, betul sekali Mas. Kira-kira apa yang pernah Ibu lakukan atau Ibu akan lakukan? Gini Pak, yang di sekolah saya itu kan senior semua. Jadi kadang saya kan nggak enak, itu paling saya ketika mengikuti kegiatan guru penggerak ini, saya mendapat materi apa, saya ingin itu secepatnya untuk berbagi gitu kan. Tapi kadang mereka itu cuma beralasan sibuk, masih banyak kerjaan, ini itu Pak. Jadi saya saat ini masih mencari cara diri sendiri Pak. Ada berapa guru selain itu berarti? Berarti di tempat saya dengan yang kelompok bermain itu gurunya dengan saya 4 Pak, yang kepala sekolahnya 1. Di antara 4 itu ada nggak yang Ibu sangat dekat dengan beliaunya? Kalau kedekatannya sih kami insya Allah cuma berlima dekat semua Pak ya. Tapi kalau saya lihat ada seorang guru yang punya rasa ingin tahu Pak. Jadi karena kelasnya itu bersebelahan dengan saya, jadi kadang beliau itu selesai mengajar tempat saya Pak, tanya maksudnya penasaran kok di kelas saya kok tidak seberisik dengan kelas yang lain seperti itu. Nah itu luar biasa Bu, artinya guru yang Ibu tersebut itu yang sangat sepertinya mungkin untuk Ibu berbagi dengan beliau atau sudah pernah Ibu berbagi? Ya, kalau berbaginya sudah Pak. Jadi karena beliau bertanya, jadi nanti saya berbagi praktik gitu Pak. Tapi kan yang saya inginkan itu tidak hanya beliau, jadi semuanya. Jadi membuat pembelajaran di setiap kelas itu menjadi menarik dan sesuai dengan kebutuhan anak gitu Pak. Dari kepala sekolah sendiri dengan adanya pembelajaran itu yang mungkin agak berbeda tadi, responnya bagaimana? Kalau dari ibu kepala sekolah itu ya sangat senang Pak. Jadi malah beliau itu kadang bertanya seperti itu, meskipun beliau kan tidak mengajar ya, tapi bertanya tentang apa yang saya dapatkan di guru penggerak, terus yang sudah saya lakukan ketika saya mengajar anak-anak dan ibu kepala sekolah tersebut ketika mendampingi saya di kelas ya, untuk supervisi itu beliau juga menanyakan
maksudnya itu kok pembelajarannya seperti itu karena ya beliau kan juga senior, mungkin mengenalnya kan pembelajarannya dulu gitu Pak. Jadi ya kalau ibu kepala sekolahnya sih antusias sekali Pak untuk mengikuti. Kemudian di sekolah itu ada forum nggak yang kumpul bareng semua guru kayak gitu? Ya itu belum terjadwal sih Pak. Jadi cuma misalnya ada kesempatan ya itu kita ngobrol, tapi belum terjadwal. Barangkali langkah pertama kira-kira apa tuh? Kan itu tadi pinginnya semuanya. Untuk semua kan berarti harus disampaikan ke semuanya. Kalau satu persatu kan repot juga. Ada gambaran tuh kalau harus semuanya berarti harus kumpul yang mengizinkan atau yang kan biasanya kan dari siapa tuh? Kepala sekolah. Oh iya Pak, mungkin karena beliau ibu kepala sekolah kan juga sudah melihat sendiri dan sangat ingin mengetahui ya Pak ya. Jadi mungkin nanti saya akan meminta kepada kepala sekolah untuk dijadwalkan barangkali apa 1 bulan sekali untuk berbagi praktik gitu ya Pak ya. Berbagi praktik baik dengan teman-teman. Jadinya kalau sudah dijadwalkan seperti itu kan ibaratnya itu sudah jadwal dari kepala, jadi bukan sayanya yang merasa butuh motivasi mereka ya Pak ya. Jadi tadi itu benar tuh ada penjadwalan pertemuan dan juga mungkin penjadwalan apakah nanti terus yang mengisi apakah juga teman-teman juga ya. Ya begini Pak, nanti ketika saya sudah berbagi praktik dengan ibu-ibu yang lainnya, mungkin kami akan melaksanakan itu ya Pak, untuk seperti micro teaching. Ya, micro teaching. Jadi kami untuk saling sharing, saling memberikan masukan antara satu guru dengan yang lainnya, mungkin itu Pak selanjutnya. Tadi ada berbagi praktik kegiatan micro teaching ya Bu. Ya Pak. Luar biasa. Kira-kira itu mau memulai kapan itu langkah-langkah untuk sampai nanti adanya micro teaching tadi? Sepertinya ini waktu yang tepat ya, ini kan masih tahun ajaran baru belum lama ya Pak ya, biar pembelajaran kedepannya itu lebih baik lagi. Secepatnya Pak, minggu depan mungkin saya akan atur dulu sama ibu kepala sekolah tentang ide saya itu, nanti bagaimana jawaban dari kepala sekolah, kita tunggu waktunya, tapi yang pasti saya pinginnya secepatnya Pak. Baik, sepertinya langkah itu tadi sudah tepat gitu ya. Barangkali ada ini nggak Bu? Dikatakan berhasil, kira-kira yang bagaimana yang harapan itu tadi itu? Ya, yang pasti karena saya menginginkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi, ketika nanti ibu guru melakukan micro teaching, saya akan bisa melihat perubahan yang ada. Dari yang awalnya mereka melakukan ceramah, itu mereka akan lebih ke berpusat pada anak. Mungkin dengan menggunakan IT juga Pak, seperti itu, menggunakan laptop. Jadi butuh support itu ya punya IT gitu ya Bu. Iya Pak, kalau sebenarnya laptop itu semua guru punya Pak, cuma ya itu mereka itu tidak mau mencoba. Ini luar biasa Bu, jadi ide itu sebenarnya juga sangat dibutuhkan oleh teman-teman itu juga. Semoga pembelajaran di TK itu jauh lebih baik sekali Pak. Amin. Waktunya sudah habis ya Bu ya. Maaf, kita tutup dulu. Ada lagi Bu yang mau disampaikan? Nah, terima kasih sekali nih Pak Wahid. Tadinya saya itu merasa nggak enak mau berbagi praktik atau apa, tapi sekarang sudah bertemu dengan Pak Wahid, saya dapat ide. Oke, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak Wahid, sama-sama. Siap Pak Wahid. Ya. Tadi kan Pak Wahid sudah selesai melakukan coaching, alhamdulillah Pak Wahid ya. Saat Pak Wahid melakukan coaching, kira-kira yang sudah dilakukan Pak Wahid apa? Tadi saya coba untuk mendengarkan dengan sebaik mungkin, kemudian saya memberikan ya Pak, artinya saya mencoba menggali potensi yang ada dalam diri coachingnya. Berdasarkan tadi yang awal dibicarakan soal supervisi ya, Pak Wahid tentunya tadi mencatat hasil-hasil ya, sudah ada catatannya semua ya. Kemudian yang terakhir Pak, ada kompetensi apa lagi yang sekiranya Bapak ingin kembangkan berdasarkan hasil coaching tadi? Ada Pak? Jadi meskipun tadi sudah saya mention untuk menggunakan
saya masih harus belajar lagi untuk mendengarkan sebaik mungkin. Kemudian tadi untuk membuat pertanyaan berbobot itu nanti saya kembangkan ke kemampuan. Itu dua hal itu. Hanya 2 hal itu saja ya Pak. Cukup Pak ya, Wahid ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, selamat siang. Cukup Bu ya, Pak Wahid selesai ya. Ya. Nah, Pak bisa nganu Pak. Saya landewe Pak nggawe video awalan enggak? Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Oke, begini ya Pak Arif. Sebelum Pak Arif melakukan coaching, saya selaku observer akan mengajukan beberapa pertanyaan Oke. kepada Bapak. Ya. Yang pertama itu kita akan mendiskusikan dulu tentang rubrik penilaian Pak. Ya. Jadi nanti ketika Pak Arif sedang melakukan proses coaching, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur delta atau tidak. Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan bagaimana coachee tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching ya Pak ya. Di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sekarang pertanyaan yang pertama nih Kak. Kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Yang akan saya kembangkan yaitu kompetensi dengan bagian ya. Bagian dari si coach yang kita akan gali sejauh mana kompetensi yang dia miliki. Oke, ngambil bagian ya Pak ya. Terus yang kedua, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi oleh saya? Yang akan saya kembangkan secara spesifik nanti tentunya saya akan lihat menggali masalah dari si uji dulu ya. Kemudian akan saya kembangkan sesuai dengan keadaan yang ada nanti. Oke, sekarang pertanyaan yang terakhir nih Pak. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Pak Arif dalam proses coaching kali ini? Indikator yang saya lakukan nanti adalah sesuai dengan alur tujuan kita tadi. Sesuai apa tidak itu nanti akan saya lakukan seperti itu. Oke. Demikian dulu ya Pak Arif ya, observasinya kali ini. Silahkan Pak Arif untuk melakukan Ya, coaching terima kasih. terhadap coaching. Terima kasih Terima atas kasih. kesempatannya Pak. Sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lupa. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam Bu Siti. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Rencananya hari ini jenengan mau coach ya Pak ya? Ya, saya nanti rencananya dengan Bu Moidatul Hasan. Oke, Pak. Sebelum jenengan memulai coach, saya akan menyampaikan dulu beberapa hal ya Pak G. Yang pertama yaitu nanti ketika jenengan dengan coaching, saya akan mengamati dan akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian ya Pak G. Rubrik penilaiannya bisa jenengan tingali, bisa jenengan lihat. Nanti apakah video yang jenengan lakukan nanti coaching yang akan jenengan lakukan itu sudah sesuai dengan alur tirta atau belum gitu ya Pak. Kemudian apakah jenengan nanti bisa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching, juga bagaimana coaching merespon dari pertanyaan-pertanyaan yang jenengan berikan gitu ya Pak. Nah, yang tidak boleh dilupakan lagi adalah ketika nanti jenengan coaching, jangan lupa kemitraan proses kreatif dan bisa memaksimalkan potensi yang ada. Ngoten nggih Pak? Siap. Kemudian Pak, saya ingin bertanya, kompetensi apa yang akan jenengan kembangkan ketika jenengan coaching nanti Pak? Kompetensi, terutama kompetensi dalam mengajar tentunya yang akan saya kembangkan dalam coaching nanti. Saya akan tanyakan beberapa hal berkaitan dengan itu dan tentunya saya juga meaningful ketika saya menjadi coach itu meaningful, kita akan sadar penuh di mana saya betul-betul bisa merespon apa yang menjadi itu dari coaching. Ya, itu berarti potensi yang akan jenengan kembangkan ya Pak ya, ketika jenengan coaching. Lalu potensi apa yang ingin jenengan dapatkan dari kegiatan coaching itu?
yang akan ingin saya dapatkan adalah bagaimana saya bisa mendengarkan keluh kesah beliau. Nggih. Nggih. Jadi nih Pak, jenengan bisa mendengarkan keluh kesah dari teman yang akan jenengan coaching nanti nggih. Nggih. Kemudian Pak, indikator apa saja sih Pak atau tujuan apa yang ingin jenengan capai dari kegiatan coaching nantinya? Indikator yaitu saya terutama itu bisa mengetahui sejauh mana apa yang dirasakan oleh si coach nanti dan coba menggali sejauh mana beliau bisa bisa menemukan solusinya sendiri. Nggih ngoten nggih Pak, itu saja yang ingin saya sampaikan sebelum jenengan kegiatan coaching nantinya. Terima kasih Pak, dan saya sampaikan selamat untuk melakukan kegiatan coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Selamat pagi Pak Arif. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah senang sekali bisa ketemu dengan Pak Arif. Pak Wahid begini, kemarin kan Bapak sudah disupervisi ya. Bagaimana Pak kira-kira perasaan Bapak setelah administrasi supervisi? Satu biasanya kalau di supervisi itu deg-degan Pak. Tapi kemarin Pak senang sekali di Pak Arif itu ya. Itu Pak senang sekali dengan Pak Arif itu waktu kemarin di supervisi itu. Kira-kira dari hasil supervisi yang kemarin itu ada hal-hal yang dikenakan dengan Iya, jadi saya itu masih agak kesulitan untuk melaksanakan pembelajaran yang baru ini Pak tentang diferensiasi. Jadi masih belum mantap aja Pak melaksanakan. Kira-kira untuk sumber belajar yang Pak Wahid sajikan, Nah itu masalahnya. masalahnya di situ ya. Jadi kan harus menyesuaikan dengan kebutuhan anak. Ya, ya. Sementara itu yang saya pahami, yang dan saya lakukan itu kalau mengambil sumber belajar hanya dari buku yang ada di sekolah Pak. Mungkin gini Pak Wahid. Pak Wahid bisa mengingat kembali ya bagaimana cara untuk menerangkan ke anak, menyajikan sumber belajar untuk siswa. Apakah mungkin bisa dilihat dari minat atau bakat atau kesukaan anak-anak gitu. Iya, jadi anak-anak itu minatnya itu kalau di saya ngajar itu pertama mereka suka dengan yang ini Pak, ada tayangan gitu, ada PowerPoint seperti itu. Kemudian ada juga memang mereka itu tidak minat menulis Pak, jadi minatnya hanya mendengarkan, menulis sedikit gitu Pak. Jadi, tapi itu saya belum membagi Pak, hanya baru sebatas mengamati mereka. Ada yang suka dengan tampilan gambar, ada yang suka sebatas mendengarkan, sedangkan yang suka belajar dengan sambil menulis itu sangat sedikit, sebatas itu. Menurut Pak Wahid, kalau dilihat-lihat itu kelas yang Bapak ambil itu cenderung yang kemana gitu Pak? Dari Bapak jelaskan tadi itu. Lebih aktif ketika kita memberikan pembelajaran menggunakan tayangan video melalui PowerPoint itu. Kalau melihat hal itu, kira-kira sumber belajar apa yang nanti ke depan akan disajikan oleh Bapak? Apa mungkin saya perlu dari video yang sesuai dengan materi Pak? Bagus sekali. Oke. Nah, kalau Bapak melakukan hal tersebut, kira-kira jika anak diberi nilai angka 1 sampai 10 itu kira-kira keberhasilan apa yang untuk pencapaian anak tersebut? Mungkin mereka kan tertarik dengan tayangan. Ya. Namun barangkali dalam mencerna apa yang ditampilkan di video itu keberhasilannya 6 sampai 7 Pak. Kira-kira 6 sampai 7. Kemudian tolak ukur yang lebih lebih spesifik lagi untuk rencana Bapak dikatakan anak tersebut bisa berhasil. Mungkin saya minta untuk merangkum Pak. Jadi merangkum hikmah apa yang bisa diambil dari tayangan, kemudian dalam hal materi pembelajaran itu hal-hal apa yang memang termuat di dalam dialog di tempatnya itu di video. Nah, ketika anak-anak nanti menuliskan, nanti kita bisa mengamati melihat hasil itunya. Sisi lain juga saya akan melihat
bagaimana ketika mereka ini Pak, aktivitas ketika mendengarkan atau melihat tayangan. Tersebut. Oke Pak, kalau begitu untuk kedepannya kira-kira apa yang akan Pak Wahid lakukan? Mungkin dalam satu bab itu ada yang memang sesi kita memberikan pembelajaran menggunakan media pembelajaran video atau PowerPoint itu. Nanti berikutnya kita memberikan pembelajaran dengan model yang lain selain itu. Karena khawatir kalau terlalu sering itu juga anak-anak ketagihan nonton terus Ya, mereka kemampuan untuk pembelajarannya kurang. Pak Wahid, kira-kira kapan ya Pak Wahid untuk akan memulai melakukan aktivitas yang sudah Pak Wahid rancang tadi? Ini jadwal saya itu kan Senin depan, jadi pekan ini akan coba saya matangkan perencanaannya. Senin depan ada hari Senin sama Rabu jadwal saya Pak, jadi mungkin akan coba diperhatikan di pekan depan. Berarti 1 minggu 2 kali. Kira-kira butuh bantuan yang akan membantu dalam komitmen ini siapa Pak? Dan akan berapa hari dari mulai sekarang? Jadi khususnya bab ini kurang lebih ada 8 kali pertemuan, ada 2 atau 3 kali memang yang perlu revisi berarti Pak. Jadi butuh bantuan dari tim IT sekolah, kemudian juga ya sebatas itu Pak. Bantuan tim IT sekolah menyiapkan itu berarti 2 atau 3 kali. 2-3 kali. Oke, berarti akan dilakukan dengan cepatnya ya Pak? Iya. Mungkin ada hal yang perlu dibicarakan lagi sampai ini? Mungkin nanti saya membuatkan RPP-nya saya coba perbaiki Pak, yang nanti kami coba minta pertimbangan lagi dari Pak Arif untuk mengecek RPP. Gitu. Cukup sangat baik sekali Pak. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Cukup. Assalamualaikum Pak Ari. Waalaikumsalam Bu Yuda. Wah, saya tadi sudah melihat proses coachingnya benar-benar luar biasa Pak Ari. Terima kasih Bu ya. Ya, setelah melakukan coaching tadi, boleh ya Pak ya, saya akan menanyakan sesuatu tentang masa observasi Ya. tadi. Silakan Bu, silakan. Yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Bapak inginkan? Sesuai yang indikator yang akan saya kembangkan tadi, yaitu tentang kepribadian si kunci tadi ya, tentang bagaimana beliau lebih baik lagi, terutama dalam masalah baik secara individual maupun secara sosial, dan yang jelas itu ketika beliau bisa mengajarkan anak bagaimana untuk lebih berkomunikasi. Oke, sekarang yang kedua nih Pak. Yang kedua, saya akan menyampaikan catatan hasil observasi saya yang berbasis data yang bebas dari penilaian dan asumsi ya Pak ya. Tadi dalam mengamati proses coaching yang Bapak lakukan, saya sudah melihat di situ Bapak sudah menggunakan alur peta. Ya. Selain itu, dari yang ingin Bapak kembangkan yaitu tentang kepribadian dari kuncinya. Tadi saya juga sudah melihat bahwa kunci itu sudah memiliki ide atau solusi dalam permasalahannya, yaitu tentang pembelajarannya yang berorganisasi. Seperti itu Pak. Terus yang ketiga ini Pak, saya mau bertanya pada Pak Arif. Kompetensi apa lagi yang ingin Bapak Arif kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Bapak lakukan? Berdasarkan dari yang sudah saya lakukan, yang akan saya tekankan lagi yaitu bagaimana si kunci itu bisa menyelesaikan masalah sendiri, yang akan saya kembangkan lagi, karena ketika beliau ada masalah baik internal maupun eksternal, tentunya ketika tidak diselesaikan nanti bisa jadi akan rembet ketika beliau mengajarkan kelasnya, jadi kurang fokus. Terima kasih Pak Arif. Semoga dapat berkembang biak lagi ya Pak ya. Ya, terima kasih. Ya, sekian dulu Pak. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam Bu Siti. Nggih. Gimana Pak tadi setelah melakukan kegiatan coaching Pak? Alhamdulillah Bu, tadi setelah melakukan kegiatan coaching dengan Bu Mu'idul Hasanah, menemukan beberapa indikator yang akan saya kembangkan sesuai yang tadi saya sampaikan di awal. Berarti sudah sesuai nggih Pak nggih. Iya, sudah Dan sesuai. apa yang jenengan itu sudah tertangkap semua nggih, indikatornya nggih Iya. sudah tercapai semua. Oke Pak.
dari catatan hasil observasi saya tadi, kebetulan pas waktu jenengan coaching kan saya mengamati nggih. Jadi memang betul yang jenengan katakan bahwa indikator yang jenengan sampaikan di awal, jenengan ingin mendengarkan keluh kesah, kemudian juga jenengan ingin mengembangkan kompetensi, tadi ada meaningfulness dan segala macam, itu betul jenengan bisa didapat. Kemudian juga alur yang jenengan sampaikan dalam kegiatan coaching tadi sudah sesuai dengan alur beta. Jadi jenengan setelah berhasil melaksanakan kegiatan coaching sebagai coach nih Pak tadi. Kemudian Pak, dari kegiatan tadi kan tentunya banyak hal nih yang bisa jenengan mungkin dapat, hal-hal baru yang mungkin jenengan dapat. Kira-kira ada lagi nggak Pak hal yang ingin jenengan kembangkan, hal lain setelah tadi jenengan melakukan kegiatan coaching? Yang ingin saya kembangkan tadi Bu Siti Mau'idatul Hasanah, maaf Bu Mau'idatul Hasanah itu sangat luar biasa Bu, dimana beliau itu ingin apa yang sudah beliau dapat dari guru penggerak ingin disampaikan kepada rekan-rekan walaupun guru senior. Dan alhamdulillah Bu, tadi beliau sudah menyampaikan bahwa sebelum langsung ke IT beliau memanfaatkan ragam mainan anak yang ada, jadi tidak langsung ke IT karena zaman sekarang kan pakai IT. Tentunya tadi yang beliau sampaikan bahwa guru senior itu masih pakai IT, tapi beliau punya punya tekad yang besar di mana yang beliau sudah pelajari harus dikembangkan. Berarti bisa saya garis bawahi tadi jenengan dapat motivasi diri yang kuat nih dari Bu Maida nih untuk melakukan berbagi praktek baik dengan teman-teman. Oke, terima kasih Pak. Saya juga belajar banyak hal nih dari jenengan dan Bu Maida tadi. Selamat atas kegiatan coachingnya. Sampai ketemu lagi nih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana wabarakatuh. kabarnya Bu Siti? Alhamdulillah sehat Pak. Itu kan mau melaksanakan agenda coaching ya, itu sebagai coach dan nanti ada sebagai coaching. Saya sebagai yang akan supervisi itu akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, nanti Bu Siti dan coaching akan diamati sesuai rutin penilaian. Ibu bisa lihat. Iya. Kemudian nanti akan kami lihat apakah sesuai dengan alur indikator belum, apakah ibu memberikan pertanyaan terjawab atau tidak, kemudian apakah ibu bagaimana ibu meresponnya, kemudian apakah ibu itu nanti konsepnya kemitraan atau bagaimana, apakah kemudian nanti dari coachingnya itu akan apa yang akan dikembangkan potensinya, gitu Bu ya. Nah, saya mau tanya Bu, kira-kira nanti yang akan dikembangkan itu kompetensi apa Bu? Terima kasih Pak. Yang nanti ingin saya kembangkan kompetensinya adalah kompetensi motivasi dari coaching, kemudian juga kemampuan coaching dalam menjawab semua pertanyaan saya. Kemampuan di sini adalah real atau tidak yang beliau sampaikan seperti itu Pak. Kalau dari ibu sendiri, ibu mau mengembangkan kemampuan apa? Kalau dari saya sendiri, saya mengembangkan apakah saya bisa memberikan pertanyaan sesuai dengan realita yang nanti disampaikan coaching. Kemudian yang kedua adalah pertanyaan yang saya berikan adalah pertanyaan-pertanyaan yang betul-betul bisa menggali semua potensi yang coaching punya seperti itu. Baik. Yang terakhir Bu, kira-kira indikator yang bagaimana biar coaching yang akan dilakukan itu berjalan dengan sukses? Indikatornya apa? Indikator berarti hampir sama dengan tadi ya Pak ya, ada tadi motivasi diri, kemudian kemampuan dalam menjawab semua pertanyaan, kemudian coaching juga betul-betul bisa mengeksplor permasalahan yang dia hadapi selama ini. Baik, ini sebagai observasinya Bu ya. Itu saja Bu, terima kasih atas kesempatannya. Selamat bertugas. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Siti. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Alhamdulillah. Gimana Pak kabar keluarga di rumah sehat? Alhamdulillah. Pangestu Bu, sehat selalu.
Terus kabar jenengan di sekolah pripun Pak? Alhamdulillah sehat, baik-baik saja. Tapi tak lihat Pak jenengan akhir ini kayak banyak pikiran nih Pak, banyak yang diresahkan apa? Gitu nopo. Nih, Ibu lihat dari mana ini? dari apa namanya raut mukanya jenengan ada masalah kok Pak? Kalau di rumah nggak ada masalah, baik-baik saja itu. Hanya kalau di sekolah itu gimana Bu ya? Apalagi saya di sekolah juga satu mungkin paling muda Bu. Yang lain bukan berarti tua, ya, tapi beliau sudah senior, jadi saya yang masih muda. Jadi ketika kepala sekolah ada tugas itu kan akhirnya dilimpahkan ke yang muda. Padahal sementara kan yang namanya orang itu kan tidak hanya fokus di sekolah Bu. Kadang juga ada tugas di luar atau mungkin ada apa. Berarti jenengan akhirnya karena istilahnya junior lah ya, yang paling muda, akhirnya tugas-tugas dilimpahkan ke jenengan. Dan jenengan merasa keberatan nggak diberikan tugas-tugas itu? Ya secara pribadi sangat keberatan Bu, tapi bagaimana lagi karena dengan atasan ya sudah wis, walaupun di belakang kadang agak gerundel-gerundel ya Bu ya. Tahu gerundel ya? Tahu. Tapi kan akhirnya kan dilaksanakan aja nggak apa-apa, walaupun akhirnya terkadang Bu maaf, ketika saya melaksanakan tugas itu terkadang saya harus datang 1 hari sebelum, itu kadang saya juga kewalahan Bu. Apalagi ini saya mengikuti guru penggerak juga, yang di situ juga tugasnya juga banyak ya Pak. Dan jenengan sempat itu nggak Pak, maksudnya dari satu sisi menolak buatan sama kepala sekolah, maksudnya yang lain mawon apa berbeda? Nah, saya sempat tuh seperti itu. Bu nyuwun sewu, apakah lebih baik dilimpahkan ke yang lain saja? Tapi nggak tahu juga, mungkin karena beliau sudah lah, mungkin Pak Arif saja yang mengerjakan, sibuk-sibuk aja, kadang-kadang kok selesai kok gitu. Gitu. Akhirnya jadi itu nih Pak, ngapunten kepala sekolahnya keterusan karena ngebuke Bu, kalau istilahnya di saya itu tepang gitu, ngebuke gitu. Gitu nih. Jadi dari kepala sekolah pun mungkin itu nggih napa namanya sudah percaya penuh kan jenengan, mungkin jenengan dianggap apa namanya menguasai dan mumpuni untuk mengerjakan tugas itu. Sebetulnya saya tidak begitu menguasai itu, tapi karena saya berusaha bagaimana sih, kadang saya tanya dengan rekan-rekan ya, kok ini ada tugas, misal Bu ini kemarin yang akhir-akhir ini kan Pekalongan khususnya itu kan PMM harus betul-betul digerakkan ya. Itu kan akhirnya saya tugas sana sini, sementara saya ikut penggerak, harus menyelesaikan PMM, sementara saya juga harus membagi waktunya dengan ngajar. Jadi saya itu kadang merasa benar-benar jenuh Bu. Butuh butuh refreshing. Tapi kalau dari jenengan pribadi, menurut jenengan nih, apa yang sudah dilakukan kepala sekolah itu dengan memberikan tugas penjenengan ini satu langkah yang betul, atau mungkin ada manfaat mungkin yang bisa diambil juga dari semua itu? Dari semua itu sangat banyak Bu. Yang jelas saya akhirnya bisa memperoleh banyak pengalaman. Walaupun sebetulnya saya harus betul-betul menyingsingkan dengan baju Bu. Ini bukan baju lagi. Jadi kalau menurut jenengan itu tadi bermanfaat, jenengan nggak perlu berundel Pak? Ya seharusnya Bu, tapi namanya orang nyuwun sewu Bu, orang itu kan harus bisa ini tugas saya, ini bukan tugas saya. Kadang bisa memilah di hati, itu kadang bisa memilah-milah Bu, bukan tugasku kok limpahkan ke saya. Karena kecenderungannya itu maaf, kepala sekolah itu ketika dulu teman, maaf Bu ya, ibu teman saya, nanti ketika sudah jadi kepala sekolah kok saya anak buah ibu, itu tetap beda Bu. Pak Arif, Pak Wahid gitu. Pakai jari sakti ya Pak. Iya. Nah, dengan jenengan diberikan tugas-tugas begitu, reaksi dari teman-teman sejawat jenengan pripun? Reaksi dari teman tentunya yang namanya orang ada dua, yang satu ada yang reaksi positif, yang satu negatif. Kalau yang positif, ya benar, yang masih muda yang itu kan. Tapi kalau yang negatif, laki-laki itu ya wajar. Jadi saya itu adalah nuansa di kantor itu ya seperti itu. Oke. Berarti nggih Pak, saya simpulkan nggih,
yang membuat jenengan nggak nyaman itu hanya karena mungkin waktunya yang mungkin tidak tepat. Sangat Betul Pak ya. ya. Mungkin berbarengan dengan tugas jenengan yang Tugas yang lain. lain. Gitu. Terus apalagi Pak tapi yang membuat jenengan nggak nyaman? Itu kemudian yang jelas ini Bu, yang saya mungkin di instansi saya sendiri itu yang paling jauh saya. Jadi ketika sampai sekolah, berangkat dari rumah pagi jam 6 sampai sekolah jam 7, itu ketika sudah sampai jam 7 itu kan saya harus persiapan mau ngajar ya. Artinya kalau persiapan RPP sudah dari kemarin waktu. Ketika mau ke dalam kelas, gitu kadang lagi duduk menyiapkan anak, tiba-tiba di kepala sekolah datang tuh, tolong saya ini lah, itu saya langsung buyar Bu, saya sudah janjian dengan anak-anak, langsung pindah. Jadi apa yang sudah saya rancangkan dari kemarin waktu itu jadinya buyar Bu. Itu saya termasuk merasa dirugikan sendiri Bu. Berarti ada impact juga ke anak-anak ya Pak? Iya, otomatis ada dampak ke anak-anak. Nanti akhirnya anak juga begini, anak itu kadang, wah Pak Arif katanya mau nayangkan proyektor, katanya mau ini, kok nggak jadi, alasannya rapat ini. Jadi terkesannya di anak itu jenengannya tidak profesional, nah tidak gitu, oncom. tidak oncom. Gini. Menurut jenengan nih Pak, setelah jenengan merasakan ABCDE yang tadi itu, solusi apa yang akan coba jenengan lakukan? Itu kan sepertinya jenengan sudah tidak bisa menghindari itu ya? Ya mau nggak mau ya. Iya kan, sudah nggak bisa menghindari kan, berarti kan mau nggak mau harus dilaksanakan. Nah, solusi biar jenengan bisa on job ya tetap, terus kemudian mungkin perasaannya dibuat jadi nyaman dan segala macam. Menurut jenengan apa? Mungkin ada motivasi yang kuat. Yuk gantian. Sekarang saya jadi bawahan, ke depan saya jadi pimpinan gitu ya Bu. Gitu ya. Itu yang motivasi yang kuat. Kan cara motivasi sama balas dendam gitu. Beda. Itu yang kuat itu mungkin. Kemudian yang kedua, saya harus pandai-pandai mengatur waktu tentunya. Baik waktu mana yang harus saya mana untuk anak, mana untuk sebagian untuk tugas dari kepala sekolah, mana waktu untuk kita juga harus perlu berkomunikasi dengan guru-guru lain. Mungkin kalau saya fokus pagi anak, siang bantu kepala sekolah atau bagaimana, nanti dengan guru-guru lain juga nggak ada iklim yang bagus kan Bu. Orang kok kesehariannya hanya anak ngajar anak, kemudian nggak pernah di kantor ngurus kepala tugas-tugas lain dari kepala sekolah, juga itu kan iklimnya juga nggak bagus juga akhirnya kan. Mungkin harus bisa mengatur waktu. Jadi tadi mengatur waktu, terus yang kedua tadi ada motivasi diri yang kuat. Maaf ya Bu, bukan balas dendam nih ya, bukan. Ini adalah menurut saya ini ikhlas itu ya nanti Bu, tapi ini ada yang pertama dulu. Terus untuk membuat semua tugas-tugas yang diberikan itu menjadikannya dengan merasa nyaman. Untuk menjadikan saya merasa nyaman, saya hanya begini, prinsip saya hanya begini, mau nggak mau apa yang sudah menjadi beban saya harus saya lakukan. Bisa nggak bisa, saya harus lakukan, gitu aja sudah. Nanti mau nggak mau juga itu akan kembali ke saya kok, ya saya lakukan. Jadi nggak bisa menghindar sudah. Menghindar ya, nanti kembali ke jenengan lagi. Mungkin perlu juga enggak Pak komunikasi lagi dengan kepala sekolah terkait dengan tugas-tugas jenengan yang sebenarnya, terus kemudian tugas tambahannya diberikan kepala sekolah. Oh ya, saya itu pernah mengomunikasikan dengan kepala sekolah bahwa kebetulan kepala sekolah juga baru nih Bu ya, pindahan baru Bu. Kalau menurut saya maaf bukan saya menggurui. Kalau tugas-tugas yang di luar dulu oke, nggak masalah. Cuma ketika ada tugas-tugas yang sifatnya mendadak ataupun yang tugas kalau saya di SD ya, itu banyak tugasnya itu yang justru kadang sebetulnya itu tugasnya TU. Artinya apa? Ketika di SD itu nggak ada TU khusus Bu. Jadi ketika ada laporan yang sifat mendadak dan itu dirasa ini Pak Arif longgar. Nah, beliau kan nggak tahu tugas saya, apakah saya hanya di sekolah. Kan beda Bu ya. Maaf ya Bu, orang itu di luar sekolah kan punya freelance apa? Job lain. Jadi mungkin itu Pak
bisa mungkin juga memperbaiki komunikasi yang nanti. baik. Mungkin juga nggak Pak jenengan dilimpahi tugas sama kepala sekolah, jenengan melimpahkan lagi ke orang lain. Nah itu Bu, secara tidak tahu itu ya rahasia saya. Jenengan juga melakukan itu. Ya itu rahasia saya, itu sebagian trik saya. Yang penting kerjaan selesai, itu tanggung jawab saya. Tapi tidak melimpahkan sepenuhnya Bu, artinya saya juga berkolaborasi dengan teman. Siapalah katakan terus, Bu jangan repot enggak? Oh kalau enggak repot tolong saya gitu. Kalau beliau siap, oke. Kalau beliau enggak siap, itu sudah saya. Oke. Itu kan secara tidak langsung jenengan juga membantu teman-teman untuk bisa lebih dekat dengan kepala sekolah, terus juga bisa berkembang. Mungkin next time kalau jenengan, ini hanya saran saya nih Pak, next time kalau jenengan beri tugas lagi, itu kemarin saya dibantu sama Bu A, kayaknya Bu A bisa deh Bu, gitu ya. Ya jadi jenengan bisa, nanti tetap saya bantu Bu, tapi Bu A saja yang bantu. Mungkin bisa seperti itu. Cuman memang jenengan harus menyiapkan beliau dulu yang sesuai dengan pemikiran dari kepala sekolah. Kepala sekolah kan mungkin sepemikirannya kan sudah dengan jenengan. Istilah kaderisasi. Oke, itu saja nih Pak Arif, bincang-bincang kita hari ini. Tetap semangat ya Pak, jenengan punya potensi yang luar biasa. Saya lihat jenengan murung ya Pak, ya Allah. Kayak mikirnya beban hidup yang tidak ada habisnya. Aslinya saya enggak Bu, saya orang itu ya kalau ada masalah di rumah ya di rumah Bu, di sekolah ya di sekolah, di luar. Kita jangan membawa masalah kemana-mana, masalah bawa pada tempatnya saja cukup. Oke, buat Anda sampai di rumah itu ada hal yang apa yang membuat jenengan kepikiran gitu sampai jenengan kok di sekolah kelihatan mulu dan segala macam. Oke, itu mawon Pak Arif, terima kasih. Saya juga belajar banyak nih dari jenengan hari ini. Mudah-mudahan kepala sekolah yang baru mengerti posisi jenengan, mengerti tugas-tugas jenengan juga. Kalau bisa saling mengerti, saling memahami kan, insya Allah nanti komunikasi jadi lebih baik, suasana kerja juga jadi lebih nyaman ya. Terima kasih Pak. Sampai ketemu lagi nih Pak Arif. Terima kasih Bu Siti. Terus mutarnya. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tadi hasil dari coaching tadi? Oke, hasil coaching tadi dengan Pak Arif, alhamdulillah Pak Arif nyaman dalam berkomunikasi dengan saya. Kemudian juga Pak Arif turun menyampaikan apa yang selama ini menjadi keresahannya seperti itu. Bu, tadi dalam aktivitas coaching tadi itu menulis nggak Bu? Catatan-catatan. Saya menulis Pak catatan-catatan. Iya, ada. Ya. Terus ada data juga ya Bu, ya data kapan pelaksanaan dan seterusnya. Iya, ada Pak, sudah saya catat tanggalnya. Tadi kan sudah melaksanakan coaching, itu juga tadi sudah mengembangkan kemampuan Ibu juga ya dalam kemampuan coaching. Ada hal yang Bu yang Ibu ingin kembangkan lagi dari yang sudah dilakukan tadi, ada yang merasa perlu diperbaiki atau dikembangkan? Oke, Pak, kalau tadi ketika ngobrol dengan Pak Arif kan kita kan baru hanya sebatas komunikasi apa yang dirasakan, tapi saya juga sebenarnya ingin sekali melihat ketika Pak Arif mungkin belajar gitu dengan anak-anak, jadi mungkin ada beberapa kompetensi yang bisa saya ATM-kan gitu Pak. Saya kira cukup Bu ya, ini sudah berjalan semuanya. Cukup dulu. Oke.